Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kepada yang terhormat Bhumika Primaningtyas, MPDI, selaku dosen dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Anti Korupsi. Dan kepada teman-teman yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ashraf Zidan Khalid Umar. Saya di sini ingin menyampaikan, mempresentasikan materi bersama Mas Faris. Langsung saja ke materi. Apa itu demokrasi? Sebelum kita mengetahui apa itu demokrasi, kita harus mengetahui sejarah singkat demokrasi di dunia. Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut, rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Dalam buku berjudul Doors of Democracy yang ditulis oleh Walter A. McDougall, terdapat sejarah pergolakan demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1829 hingga 1877. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada 508 sebelum Masehi. Kondisi tersebut membuat Cleisthenes dikenal dengan panggilan Bapak Demokrasi Athena. Saat itu, Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yaitu memilih warga secara acak untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, serta majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Semua orang pada saat itu memiliki hak berbicara dan memberi suara di majelis Athena. Meski dibuat oleh majelis, demokrasi Athena berjalan dengan kontrol langsung dari rakyat. Rakyat akan menyuarakan pendapat mereka lewat majelis atau pengadilan untuk membantu kendali politik. Hingga pada saat memasuki abad pertengahan 6-15 Masehi di Eropa Barat, gagasan tersebut tidak digunakan lagi. Ada banyak sistem di mana pemilihan tetap dilakukan meskipun hanya beberapa orang yang dapat bergabung. Parlemen Inggris sendiri dimulai dari Magna Carta, sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa kekuasaan raja terbatas dan melindungi hak-hak tertentu rakyat. Parlemen terpenting pertama adalah Parlemen di Montfort di Inggris pada 1265. Namun, hanya beberapa orang yang benar-benar dapat bergabung sebab parlemen dipilih oleh beberapa orang saja. Selanjutnya, fase perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami beberapa fase. Yang pertama, pada tahun 1945 hingga 1959 yang disebut dengan demokrasi parlementer. Pada fase ini, Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1959. Selanjutnya, pada tahun 1959 hingga 1965 yang disebut demokrasi terpimpin. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Pada tahun selanjutnya, pada 1966 hingga 1998, yang disebut dengan demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi Pancasila. Selanjutnya, pada 1998 hingga saat ini, yang disebut dengan demokrasi pasca reformasi. Setelah jatuhnya Presiden Soekarno pada Mei 1998, Indonesia mengalami proses reformasi politik yang membuat peluang bagi perkembangan demokrasi. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Perkembangan demokrasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh sejarah dan politik perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding father kemerdekaan Indonesia, terutama Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Selain itu, gotong royong dan rasa kekeluargaan menjadi pangkal dari demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Demokrasi menekankan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan
kesetaraan hak, dan pelindungan hak asasi manusia. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan mereka, yang dikenal sebagai pemerintahan rakyat. Selain itu, demokrasi juga merupakan konsep yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Demokrasi berasal dari Yunani yang berarti demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Negara demokratis. Pengertian negara demokratis adalah negara yang pemerintahan dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara. Yang kedua, jaminan perlindungan HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, kebebasan memeluk agama, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak lain sesuai ketentuan undang-undang. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Selain itu, salah satu prinsip demokrasi adalah mengakui dan memberikan kebebasan untuk berserikat atau membentuk organisasi. Yang keempat, pergantian kekuasaan berkala. Manusia yang memiliki kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Pergantian kekuasaan secara berkala bertujuan untuk membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa. Pergantian kekuasaan secara berkala dapat meminimalisir penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, nepotisme. Pergantian seorang kepala negara atau kepala daerah dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum yang jujur dan adil. Yang kelima, peradilan bebas dan tak memihak. Peradilan bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain termasuk tangan penguasa. Pengadilan bebas merupakan prinsip demokrasi yang mutlak diperlukan agar aturan hukum dapat ditegakkan dengan baik. Seperti halnya hakim yang memiliki kesempatan dan kebebasan dalam menemukan kebenaran dan memperlakukan hukum tanpa pandang bulu. Posisi netral sangat dibutuhkan untuk melihat masalah secara jernih dan tepat. Kejernihan pemahaman tersebut akan membuat hakim menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang ada dan menerapkan hukum dengan adil bagi pihak yang bermasalah. Yang nomor 6, selanjutnya, penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa setiap warga negara di depan hukum. Hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di sebuah negara. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu. Setiap perbuatan melawan hukum harus ditindak secara tegas. Dan pada saat hukum memiliki wibawa, hukum tersebut akan ditaati oleh setiap warga negara. Jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, yaitu demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung, rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan politik tanpa perwakilan. Sistem ini sering diterapkan di tingkat komunitas kecil atau lembaga tertentu. Seperti contoh, unjuk rasa, rapat umum atau musyawarah, pemilihan umum, dan referendum. Yang artinya memberikan suara langsung untuk menolak atau menyetujui suatu kebijakan. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau biasa disebut dengan perwakilan. Demokrasi ini mengandalkan wakil-wakil yang dipilih melalui pemilu untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam pemerintah. Sistem ini lebih umum diterapkan di negara-negara modern. Sebagai contoh, yaitu sistem parlementer. Selanjutnya, eksekutif independen. Yang selanjutnya, pemerintahan sentralistik. Selanjutnya yang ketiga, demokrasi liberal. Demokrasi liberal menekankan kebebasan individu dan hak asasi manusia dengan membatasi kekuasaan pemerintah melalui konstitusi. Sebagai contoh, sistem pemerintahan parlementer, implementasi kebebasan individu, pembatasan kekuasaan. Yang keempat, demokrasi sosial. Demokrasi sosial yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi dengan campur tangan negara dalam sektor-sektor tertentu untuk memastikan pemerataan. Hakikat demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu sila-sila yang membentuk dasar negara Republik Indonesia.
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ada beberapa hakikat demokrasi Indonesia. Yang pertama adalah landasan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila berdasarkan 5 sila dalam Pancasila, terutama sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengutamakan kepentingan bersama. Selanjutnya, hakikat demokrasi Pancasila selanjutnya yaitu kedaulatan rakyat dengan keseimbangan hak dan kewajiban. Kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam demokrasi Pancasila. Artinya, kekuasaan politik berada di tangan rakyat, dan rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui proses pemilihan umum yang demokratis. Ini menjamin bahwa keputusan politik ditentukan oleh kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, namun hak rakyat harus diimbangi dengan kewajiban dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Kemudian, hakikat demokrasi Pancasila selanjutnya yaitu prinsip deliberatif. Prinsip deliberatif yang berarti pengambilan keputusan yang mana dilakukan melalui musyawarah dan perwakilan. Yang berikutnya, partisipasi aktif rakyat, yang mana demokrasi Pancasila menjamin partisipasi aktif rakyat dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam pemilihan umum, pembangunan dan pengambilan keputusan melalui lembaga perwakilan. Kemudian, perlindungan HAM, yang mana demokrasi Pancasila menghargai dan melindungi hak asasi manusia, sehingga terciptanya lingkungan yang toleran dan hormat satu sama lain. Kemudian yaitu hakikat demokrasi selanjutnya yaitu konstitusional. Implementasi demokrasi Pancasila harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi fondasi konstitusi Republik Indonesia. Kesimpulan, makna demokrasi bukan hanya tentang kekuasaan rakyat dalam memilih pemimpin, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan terbuka. Demokrasi mengharuskan adanya kebebasan, akuntabilitas, dan supremasi hukum agar tujuan-tujuan kesejahteraan bersama dapat tercapai. Dengan demikian, demokrasi bukan sekadar sistem pemerintahan, melainkan juga fondasi bagi kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Prinsip-prinsip demokrasi yaitu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Prinsip seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan pemilihan umum yang bebas dan adil menjadi fondasi bagi berjalannya demokrasi. Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan hak-hak masyarakat tetap terlindungi. Ya, mungkin sekian dari saya, mungkin bisa diteruskan oleh Mas Faris selanjutnya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita pada siang hari ini, yang mana sudah dijelaskan dari rekan saya tadi, yaitu Mas Asraf. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan juga pendidikan demokrasi di tema berikutnya. Demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai tahap sejak kemerdekaan, mulai dari demokrasi parlementer terpimpin hingga demokrasi di era reformasi. Setiap fase mencerminkan perubahan politik dan sosial yang signifikan. Pada masa reformasi, demokrasi berkembang dengan pemilu yang transparan dan partisipasi publik yang meningkat. Kemudian, meskipun demikian, tantangan seperti korupsi, politik uang, dan pengaruh oligarki tetap menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi di Indonesia terus berproses menuju penyempurnaan dalam menjaga keadilan dan kedaulatan rakyat. Sejarah demokrasi di Indonesia diawali proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum negara, menekankan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilihan umum pertama diadakan pada tahun 1945, meskipun hasilnya tidak sepenuhnya diakui karena kondisi perang kemerdekaan pada saat itu. Kemudian demokrasi parlementer, yaitu terjadi pada tahun 1945-1997. Pasca Perang Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal.
bisa juga dinamakan demokrasi liberal. Pemilihan umum dilakukan pada tahun 1946 sampai dan 1955. Kemudian muncul banyak partai politik, namun pemerintahan seringkali tidak stabil akibat konflik antar partai. Secara definitif, demokrasi parlementer adalah konsep pemerintahan di suatu negara yang memberikan otoritas kepada parlemen untuk mengerjakan tugas-tugas negara. Parlemen memiliki peran yang fundamental dan kuat untuk mengangkat seorang Perdana Menteri. Bahkan parlemen memiliki legitimasi untuk menjatuhkan pemerintah suatu negara. Tentu hal ini sifatnya berbeda dengan demokrasi presidensial yang tonggak kekuasaan tertingginya dipegang oleh presiden dan Perdana Menteri. Presiden adalah pucuk pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab dalam mengurus tugas-tugas pemerintahan eksekutif. Kemudian demokrasi terpimpin terjadi pada tahun 1957 dan 1965. Soekarno mengumumkan konsep demokrasi terpimpin. Dia mencoba mengendalikan kekuatan politik dengan pendekatan otoriter. Kemudian pemerintahan umum 1965 berlangsung di tengah ketegangan politik berakhir dengan kudeta militer. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang disebut Dwi Tunggal, yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Kemudian Orde Baru, yaitu terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Dalam hal ini, Soeharto mengambil alih kekuasaan, menerapkan sistem otoriter dengan kontrol yang ketat terhadap kehidupan politik. Pemilihan umum diadakan tetapi di bawah pengawasan ketat. Hanya partai-partai tertentu yang diizinkan berkompetisi dan kecurangan seringkali terjadi. Meskipun ada stabilitas ekonomi, pelanggaran hak asasi, kemudian hak asasi manusia dan korupsi menjadi masalah serius pada saat itu. Demokrasi baru adalah sebuah model demokratis yang dikembangkan oleh pemerintahan Orde Baru di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Selain itu, amandemen Konstitusi Indonesia juga menghasilkan desain format kenegaraan baru seperti pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Namun, masa Orde Baru juga diwarnai oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta kurangnya kebebasan berpendapat. Krisis moneter pada tahun 1997 menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Soeharto, yang akibatnya mundur pada tanggal 21 Mei 1998, mengakhiri rezim Orde Baru. Era reformasi, yang mana di dalamnya banyak sekali terjadi berbagai peristiwa. Yang pertama ada krisis ekonomi, dan gerakan mahasiswa mendorong Soeharto untuk mengundurkan diri pada Mei 1998. Indonesia memasuki fase reformasi dengan pemilihan umum yang lebih bebas, partisipasi politik meningkat, dan banyak partai baru bermunculan. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 direvisi untuk memperkuat demokrasi termasuk pemilihan langsung untuk presiden. Era reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998, ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto setelah 32 tahun memerintah di bawah rezim Orde Baru. Kejatuhan Soeharto terjadi dalam konteks krisis ekonomi yang parah yang diperburuk oleh krisis moneter Asia 1997, serta ketidakpuasan rakyat terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Kemudian, landasan hukum demokrasi di Indonesia.
Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Konstitusi Indonesia yang menjadi landasan hukum demokrasi, termasuk prinsip kedaulatan rakyat. Kemudian, undang-undang, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan demokrasi seperti pemilu dan partai politik. Kemudian, peraturan pemerintah, yaitu aturan turunan yang mengoperasionalkan landasan hukum demokrasi Indonesia. Kemudian, prinsip-prinsip demokrasi dalam Konstitusi Indonesia. Yang pertama, kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang diwujudkan melalui pemilu. Kemudian pemisahan kekuasaan, yaitu adanya pemisahan dan pembatasan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian peraturan pemerintah, aturan turunan yang mengoperasionalkan landasan hukum demokrasi Indonesia. Kemudian aturan yang mengoperasionalkan landasan hukum demokrasi Indonesia. Yang pertama, kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang diwujudkan melalui pemilu. Kemudian pemisahan kekuasaan, adanya pemisahan dan pembatasan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian perlindungan HAM, jaminan dan perlindungan hak terhadap hak dasar warga negara. Kemudian implementasi demokrasi langsung di Indonesia. Yang pertama, pemilihan umum, yaitu mekanisme pemilihan pejabat publik secara langsung oleh rakyat. Kemudian referendum, pengambilan keputusan publik melalui konsultasi langsung dengan rakyat. Kemudian kebebasan berpendapat, yaitu jaminan bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Kemudian tantangan demokrasi di Indonesia, fragmentasi politik, yaitu polarisasi dan konflik antar kelompok politik yang dapat mengancam stabilitas. Kemudian korupsi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara yang merusak kepercayaan publik. Kemudian radikalisme, yaitu paham ekstremis yang mengancam nilai-nilai demokrasi dan keberagaman. Peran masyarakat dalam memperkuat demokrasi, yaitu partisipasi. Yang pertama adalah partisipasi politik, yaitu terlibat aktif dalam proses politik seperti pemilihan umum dan juga mengikuti aturan-aturan undang-undang yang ada. Kemudian kebebasan berpendapat, yaitu menyuarakan aspirasi dan kritik konstruktif terhadap pemerintah. Kemudian gerakan sipil, berpartisipasi dalam organisasi masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak demokrasi. Kemudian masuk ke tema berikutnya, yaitu pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai demokratis. Yaitu adalah poin-poinnya adalah pemahaman mendalam terkait konsep demokrasi, pentingnya partisipasi masyarakat, peran lembaga pendidikan, kemudian tantangan hambatan, serta langkah menuju demokrasi yang lebih baik. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pendidikan demokrasi. Yaitu pertama adalah memahami demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, di mana warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian pentingnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi sangat penting karena dapat memperkuat sistem demokrasi. Kemudian peran lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan sikap warga negara demokratis. Pendidikan demokrasi di sekolah harus didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Tantangan dan hambatan dalam demokrasi. Yang pertama, literasi kewargaan, yaitu individu perlu memiliki literasi kewargaan yang memadai agar mereka dapat memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan warga dunia.
Jadi kalau misalnya masyarakat tidak memiliki dan memahami literasi ini, maka mereka tidak akan memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Kemudian implementasi prinsip demokratik. Implementasi prinsip-prinsip demokratik di lapangan sering kali sulit karena perbedaan opini dan nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat. Kemudian partisipasi aktif masyarakat. Memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendidikan demokrasi dapat menjadi tantangan terutama ketika masyarakat kurang peduli dengan proses politik itu sendiri. Langkah menuju demokrasi yang lebih baik. Yang pertama, pendidikan awal, yaitu memberikan pendidikan demokrasi sejak dini di sekolah sehingga siswa dapat belajar tentang nilai-nilai demokratis dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian media massa yang independen, yaitu meningkatkan media massa yang bebas dan independen untuk menyediakan informasi objektif dan akurat kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, literasi kewargaan, yaitu mendorong literasi kewargaan melalui berbagai kebijakan pendidikan sehingga individu tidak hanya cerdas tetapi juga bermanfaat dan bertanggung jawab. Yang keempat, partisipasi aktif masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dengan menyediakan ruang bagi mereka untuk ikut campur dalam diskusi dan debat. Kesimpulan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan, namun masih menghadapi tantangan seperti korupsi, politik identitas, kemudian dan kurangnya partisipasi masyarakat. Pendidikan demokrasi berperan penting dalam membangun kesadaran dan pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi diperlukan peningkatan pendidikan, politik, akses informasi serta keterlibatan aktif masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperkuat fondasi demokrasinya dan mendorong partisipasi yang lebih luas. Cukup demikian yang dapat saya sampaikan, yang dapat kami sampaikan. Sekiranya ada salah kata ataupun salah tingkah laku ataupun mungkin kurang maksimal dalam penyampaian, kami memohon maaf dan terima kasih pada teman-teman yang telah menyimak video ini. Semoga apa yang kita pelajaran yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.